kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Tiara Putri Syaharani. Hai, perkenalkan namaku Angel. Halo, aku Andela. Di sini kami akan membahas mengenai materi dasar-dasar logika. Yang pertama ada kata dalam logika. Kata atau term merupakan satuan terkecil dari preposisi. Kata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kata positif, yaitu menunjukkan adanya sesuatu. Contohnya berharga. Yang kedua kata negatif, yaitu yang diawali dengan kata tidak, non, bukan, ataupun tak. Yang ketiga kata privatif, yaitu kata yang tidak menunjukkan adanya sesuatu. Contohnya berhenti. Yang keempat kata universal, contohnya di seluruh Brazil. Yang kelima kata partikular, contohnya beberapa. Selanjutnya ada kata singular, contohnya nama unik atau nama orang. Lalu ada kata konkret, yaitu yang merujuk pada sesuatu yang eksistensinya jelas. Lalu ada kata abstrak, contohnya ketakutan. Lalu ada kata equivok, contohnya tekanan. Kata univok, contohnya jarum suntik. Dan kata analog, contohnya pasar gelap. Lalu ada kata bermakna, yaitu sesuai realitas. Dan kata tak bermakna yang tidak mempunyai realitas. Baik, untuk materi yang kedua adalah asas berpikir. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu asas primer dan asas sekunder. Untuk asas primer terdiri dari 4 macam asas. Yang pertama adalah asas identitas. Contohnya, pakar limbah padat Amerika Serikat James Michelson mengatakan masalah dalam kedua kasus tersebut adalah ketakutan awal bahwa virus corona dapat menyebar dengan mudah melalui permukaan. Untuk yang kedua, asas kontradiksi. Contohnya, lonjakan konsumsi plastik dan kemasan selama pandemi telah menghasilkan tumpukan sampah. Jadi sampah yang dihasilkan selama pandemi kebanyakan berasal dari plastik dan kemasan. Untuk yang ketiga, asas penyisihan kemungkinan ketiga. Jika ada dua keputusan yang kontradiktoris, pastilah salah satunya salah. Keputusan yang satu merobohkan keputusan yang lainnya. Untuk yang keempat, asas alasannya mencukupi. Contohnya, lonjakan konsumsi plastik dan kemasan selama pandemi telah menghasilkan tumpukan sampah. Untuk asas sekunder sendiri bisa dibedakan lagi menjadi 4, yaitu asas kesesuaian, asas ketidaksesuaian, asas dikatakan tentang semua, dan asas tidak dikatakan tentang semua. Selanjutnya adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya, dan merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Proposisi menurut sumber ada 2. Yang pertama, proposisi analitik. Predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung dalam subjeknya. Contoh, corona adalah virus. Yang kedua, proposisi sintetik. Predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Contoh, lonjakan konsumsi plastik dan kemasan selama pandemi telah menghasilkan tumpukan sampah. Proposisi menurut bentuk ada 3. Yang pertama, proposisi kategorik, mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Contoh, sebagian APD tidak berbahaya. Yang kedua, proposisi hipotetik, kebenaran yang dinyatakan justru digantungkan pada syarat tertentu. Contoh, jika pabrik daur ulang kekurangan sampah plastik, maka pabrik daur ulang akan berhenti beroperasi. Yang ketiga, proposisi disjungtif, terdiri dari 2 proposisi kategorik. Contoh, beberapa bahan yang dapat digunakan kembali telah dibuang atau dibakar sebagai gantinya. Selanjutnya adalah permasalahan proposisi. Permasalahan proposisi dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan distribusi dan permasalahan oposisi. Permasalahan distribusi terdapat 4 jenis, yaitu permasalahan A, I, E, O. Yang pertama, permasalahan A, yaitu universal positif. Contohnya, semua pabrik telah berhenti beroperasi. Yang kedua adalah permasalahan I, yaitu partikular positif. Contohnya, sebagian pabrik telah berhenti beroperasi. Yang ketiga, permasalahan E, yaitu universal negatif. Contohnya, semua pabrik tidak berhenti beroperasi. Yang keempat, permasalahan O, yaitu partikular negatif. Contohnya, sebagian pabrik tidak berhenti beroperasi. Hubungan kontradiktori. Biasanya hubungan ini terdapat dalam proposisi A dan proposisi O. Untuk selanjutnya, hubungan kontrari. Hubungan ini terdapat dalam proposisi E dan proposisi A. Yang kelima, hubungan subkontrari biasanya terdapat dalam proposisi I dan proposisi O. Untuk yang keenam, hubungan implikasi biasanya terdapat dalam proposisi A dan proposisi I. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.